Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, jumpa lagi dengan saya Bang Ali, bukan Ustadz, apalagi Kiai. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sarana Qiyamul Lail atau sarana sholat tahajud. Sarana sholat tahajud ini merupakan sarana yang membantu dan memotivasi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Sarana pertama yang membantu kita untuk melaksanakan sholat tahajud adalah kita harus mengetahui bahwa sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang memiliki beberapa keutamaan yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kedudukan yang terpuji bagi para pelaku tahajud. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegak sholat malam hingga kedua kakinya merekah. Lalu aku tanyakan kepadanya, kenapa engkau beribadah sedemikian rupa? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Jawabnya, tiada patutkah aku berbuat sebagai hamba yang pandai bersyukur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah perbuatan seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Tuhannya. Bayangkan seorang nabi yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap melaksanakan sholat tahajud. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita jadikan hadis ini sebagai sarana yang membantu dan memotivasi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian sarana kedua yang membantu dan memotivasi kita untuk melakukan sholat tahajud adalah kita harus mengetahui tipu daya setan dalam upaya menggoda dan menggagalkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Salah satunya adalah dengan membuat kita tertidur hingga pagi hari. Hal ini terjadi karena setan telah mengencingi telinga kita sehingga kita tertidur hingga pagi hari. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zaka rajulun bala syaitanu fi ujuni au qala fi ujnai." Yang artinya, itulah orang-orang yang dikencingi setan pada telinganya, atau beliau bersabda pada kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Upaya setan yang lain dalam menggoda dan menggagalkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud adalah ketika kita tidur, setan mengikat tengkuk kepala kita dengan 3 ikatan. Jika kita mampu melepas semua ikatan tersebut, maka selamatlah kita. Akan tetapi jika tidak, maka jiwa kita menjadi buruk disertai dengan rasa malas. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian pada saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan dituliskan, kamu memiliki malam yang panjang. Karena itu, tidurlah. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, akan terlepas 1 ikatan. Jika dia berwudu, akan terlepas lagi 1 ikatan lainnya. Jika mengerjakan sholat, akan terlepas 1 ikatan lainnya. Semua tali terlepas, sehingga dia bangun pagi dengan penuh semangat dan jiwa yang segar. Jika tidak, dia akan berjiwa buruk disertai rasa malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sarana ketiga yang membantu dan memotivasi kita untuk melakukan sholat tahajud adalah tidak banyak angan-angan, ingat mati, dan memanfaatkan waktu luang. Tidak banyak angan-angan, ingat mati, dan memanfaatkan waktu luang adalah cerminan dari seseorang yang berakal.
Karena terlalu banyak angan-angan akan membuang waktu. Lupa mati akan membuat lupa diri. Dan jika tidak bisa memanfaatkan waktu luang, maka kesempatan beramal akan terbuang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Yang artinya, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seseorang yang beliau nasihatkan, igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla kharamika, wasihataka qabla saqamik, waginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla suglik, wa hayataka qabla mautik. Yang artinya, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sarana keempat yang membantu dan memotivasi kita untuk melakukan sholat tahajud adalah tidur di awal malam dan dalam keadaan suci. Tentu dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh waktu istirahat yang cukup, sehingga tidak mengantuk dan memberikan kekuatan dan semangat bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Selain itu, ketika hendak tidur, sebaiknya dalam keadaan suci, atau diawali dengan berwudu sebelum tidur, berzikir atau membaca doa sebelum tidur, dan berniat bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Ingat, awali dengan niat. Sahabatku sekalian, demikian tentang sarana Qiyamul Lail atau sarana sholat tahajud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.